sekalian, tanya obat, tanya apoteker. Saya Syarfina Reski Astuti, mahasiswa Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker kelas A Angkatan 63 Universitas Hasanuddin Makassar. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular melalui hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak serta transfusi darah, penggantian jarum suntik bagi pengguna narkoba, dan ibu menyusui ini menjadi ketakutan tersendiri di dalam masyarakat. Sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Nah, terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan cara melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk dideteksi gejala awalnya dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awal. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat dingin, sakit kepala, sariawan, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, dan yang dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV akut yang terjadi selama 3-6 bulan. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali, yang biasa disebut dengan fase laten HIV, yang terjadi selama 4 bulan hingga lebih dari 10 tahun. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, yaitu fase ketiga di mana sistem kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti, yang ditandai dengan adanya infeksi oportunistik. Kapan sih seseorang didiagnosa terinfeksi AIDS? Nah, seseorang didiagnosa AIDS apabila positif HIV dan memiliki satu atau lebih infeksi oportunistik. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan infeksi oportunistik itu? Infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal. Nah, infeksi tersebut seperti kandidiasis, kanker serviks, TBC, dan pneumonia. Nah, jika bisa dibayangkan, sebenarnya pasien AIDS itu adalah pasien yang gampang sekali terkena infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya yang sudah mulai menurun. Nah, HIV itu sendiri menyerang sel CD4. CD4 adalah jenis sel darah putih yang berperan penting dalam memerangi infeksi. Nah, AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun orang terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya dibagi menjadi 2 macam, yaitu terapi antiretroviral dan pencegahan infeksi oportunistik. Sampai saat ini belum ada vaksin khusus untuk HIV, tetapi ada obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV yang tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus di dalam tubuh. Nah, dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Nah, sejak adanya obat ini, dalam hal ini antiretroviral, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang yang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Terdapat 4 golongan obat antiretroviral, yaitu yang pertama fusion inhibitor, yang kedua NRTI, yang ketiga NNRTI, dan yang keempat adalah protease inhibitor. Terapi utama untuk obat antiretroviral yaitu adalah kombinasi antara 2 NRTI dan 1 NNRTI, di mana contoh dari NRTI yaitu ACT atau sidofudin, 3-TC atau lamivudin, dan TDF atau tenofovir. Sedangkan contoh dari NNRTI yaitu NVP atau nevirapin dan EFV atau efavirenz. Nah, selanjutnya adalah tentang pencegahan infeksi oportunistik. Nah, di sini ada 2 macam profilaksis, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama adalah profilaksis primer, yaitu untuk mencegah infeksi yang belum pernah diderita. Nah, yang kedua adalah profilaksis sekunder, yaitu untuk mencegah infeksi yang sudah terjadi secara berulang. Nah, pemberian profilaksis ini dianjurkan pada yang pertama, orang dengan HIV/AIDS yang bergejala atau stadium klinis 2, 3, atau 4. Nah, yang kedua adalah ODA atau orang dengan HIV/AIDS dengan jumlah nilai CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Nah, sedangkan obat efavirenz dilarang untuk ibu hamil karena dapat membuat pertumbuhan janin menjadi terganggu atau cacat pada bayi. Nah, pada pengobatan HIV/AIDS sering terjadi interaksi obat karena yang pertama, tingginya risiko infeksi pada pasien HIV.
Yang kedua, pasien HIV/AIDS biasanya akan diterapi dengan obat antiretroviral yang biasanya obatnya terdiri dari 3-4 macam jenis obat. Belum lagi obat-obat infeksi penyerta lainnya, misalnya pasien dengan HIV/AIDS ditambah dengan penyakit TBC. Nah, yang ketiga adalah seringnya penyakit komplikasi seperti pneumonia, TBC, meningitis, dan kanker. Nah, kebanyakan obat yang berinteraksi ini tidak bisa dicegah, maka sangat diperlukan manajemen interaksi obat dari apoteker itu sendiri. Jadi, rekomendasi sebagai seorang apoteker terkait dengan interaksi tersebut adalah yang pertama, cegah kombinasi rifampin dengan obat protease inhibitor kecuali rifampin dengan ritonavir. Yang kedua, jangan gunakan simvastatin bersamaan dengan ritonavir. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson. Ia adalah pemain basket asal Amerika Serikat. Ia mengaku terjangkit HIV sejak tahun 1991. Tahun telah berlalu sampai sekarang, dan ia masih saja giat untuk menjadi aktivis HIV. Dan apakah kalian tahu, dia tidak mempunyai keluhan medis sama sekali. Mengapa bisa? Karena dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Nah, sebagai tambahan, anak yang lahir dari pasangan yang telah positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk menjadi anak dengan HIV juga. Nah, hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus yang cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani persalinan secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Nah, hasilnya adalah dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1:100. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral terapi untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Nah, sebagai kesimpulan, memang kesetiaan berobat atau kepatuhan dalam berobat adalah kunci utama untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat secara rutin. Nah, mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing dari diri kita sendiri, memberikan dukungan, dan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup lebih baik dan benar. Jadi, yuk sama-sama kita beri dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk melawan virus ini. Sekian video pelayanan informasi obat tentang HIV/AIDS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam Indonesia sehat. Thank you for watching.